Foi hari ini, Senin 6 Mei 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan kasus dugaan TPPU Panji Gumilang. Hingga Presiden Joko Widodo ingatkan kepala daerah agar tidak menggunakan banyak anggaran untuk rapat dan studi banding. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana pra-peradilan tersangka tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang. Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangkanya dalam dugaan kasus TPPU Senin 6 Mei 2024. Sidang ini beragendakan pembuktian surat baik dari pemohon Panji Gumilang dan pihak termohon penyidik Dirkrimsus Mabes Polri. Menurut kuasa hukum Panji Gumilang, Alvin Lim, kedua belah pihak telah memberikan bukti-bukti. Namun, dirinya menyoroti tidak adanya bukti P19 terkait penyidikan kasus TPPU yang menyeret pimpinan Ponpes Al Zaitun. Sidang pra-peradilan ini akan kembali dilanjutkan hari berikutnya, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon atau pihak Panji Gumilang. Ini adalah bukti ya, pembuktian surat dari termohon dan pemohon. Kita semua udah kasih bukti-buktinya, begitu juga kepolisian. Tetapi seperti yang kita duga, kepolisian tidak berani memberikan bukti P19 ya. Jadi yang namanya kalau udah ada penetapan tersangka itu seharusnya berkas itu sudah diberikan ke kejaksaan. Dan dari kejaksaan seharusnya sudah memberikan P19. Nah, ketika P19 dikembalikan, mereka ada waktu 2 minggu. Nah, mereka yang menerima surat tersebut secara resmi pastinya penyidik yang dikasih oleh kejaksaan. Ya, kita sebagai tersangka tidak diberikan di situ, tapi karena kita memiliki hubungan baik dengan jaksa dan penyidik, kami tahu adanya surat tersebut. Nah, tapi mereka menyembunyikan alat bukti, ya. Jadi alat bukti seperti itu seharusnya demi keterangan material dan formil harusnya dibuka di pengadilan, karena di pengadilan inilah di mana dibuat terang perkara tersebut, baik formil maupun materialnya. Ya, jadi seharusnya kepolisian kalau memang dia benar, kenapa mesti takut mengeluarkan bukti P19 di situ ya? Jadi tidak ada sama sekali bukti P19 atau bukti-bukti surat-surat dari kejaksaan yang seharusnya mereka kasih ke pengadilan untuk menjadi bagian dari alat bukti. Sebagai seorang pimpinan pondok pesantren, melakukan tindak pidana pencucian uang bukanlah contoh yang baik bagi anak didik yang berada di pondok pesantren miliknya. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menekankan kepada kepala daerah agar anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas dalam program pembangunan yang jelas. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta Senin 6 Mei 2024. Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah dapat mengimplementasikan program pembangunan dalam rencana kerja pemerintah yang berorientasi hasil. Selain adanya sinkronisasi, program dalam RKP juga harus berorientasi pada hasil yang memberi pendapatan ekonomi daerah. Kepala negara pun kembali menekankan agar APBD tidak disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas dalam program pembangunan yang jelas. Nggak ada mana yang skala prioritas nggak jelas. Ada kenaikan 10%, anggaran semua diberi 10%. Nggak jelas skala prioritasnya yang mana. Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Udahlah, itu masa lalu, tapi masa depan jangan sampai itu terjadi lagi. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah memang sudah seharusnya untuk dilaporkan secara jelas dan transparan, agar setiap dana anggaran yang dikeluarkan tidak digunakan dengan sia-sia. Demikian Foi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Foi dan follow Foi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.